Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Bustam Pandre dan dengan NIM S1S1220021 dan saya juga berasal dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan uh, course Python. Nah, yang pertama adalah variable Python atau Python variable. Variabel adalah wadah untuk menyimpan nilai data. Membuat variabel. Python tidak memiliki perintah untuk mendeklarasikan variabel. Variabel dibuat saat Anda pertama kali memberikan nilai padanya. Contoh, seperti X sama dengan 5, Y sama dengan John, dan di print, maka output atau di terminalnya itu akan menunjukkan output 5 dan juga John. Variabel tidak perlu dideklarasikan dengan tipe tertentu, dan bahkan dapat diubah tipenya setelah ditetapkan. Nah, maksudnya itu dalam bahasa pemrograman Python, sebenarnya saat kita mendeklarasikan variabel itu isi dari variabel itu sendiri sudah ditentukan tipe datanya. Contoh seperti X sama dengan 4. 4 ini walaupun kita baru saya kasih masuk ke dalam Python, kita codingkan maksud saya, tapi jenis atau tipe data ini sudah ditentukan. Nah, untuk tipe atau kelasnya itu int. Adapun int itu adalah integer. Nah, integer itu kelas suatu bilangan numerik yang dimana bilangan numerik itu harus bilangan bulat. Jadi kalau bilangan numeriknya bukan bulat, melainkan desimal mungkin, nah, itu bukan int. Namun ini karena 4 ini bilangan bulat, makanya termasuk dalam tipe atau kelas int. Seperti itu. Nah, ada casting. Jika Anda ingin menentukan tipe data suatu variabel, bisa dilakukan dengan casting. Nah, caranya itu seperti ini. Misalnya kita buat sama dengan float dalam kurung X, dan di sini A. Ctrl S. Kita lihat. Nah, di sini kelasnya berubah menjadi float, yang dimana float itu adalah kelas untuk bilangan numerik yang kategorinya itu bilangan desimal. Nah, itu untuk float. Jadi itu saya konversi dari int ke float dengan bantuan variabel baru yaitu a, dan di sini ada floatnya. Nah, di sini angka 4-nya diubah menjadi float. Seperti itu. Nah, kita juga bisa mendapatkan tipe data suatu variabel dengan fungsi type. Nah, type itu yang seperti tadi yang saya perlihatkan, yang ini diperlihatkan gitu. Oke, lanjut. Variabel string dapat dideklarasikan dengan menggunakan tanda kutip tunggal atau ganda. Ya, untuk tipe data yang berupa kalimat harus menggunakan tanda kutip ganda atau tanda kutip yang cuma satu saja. Ini seperti ini, terserah yang mana. Misal seperti ini. Nah, kelasnya itu str, karena str itu mewakili tipe data yang bertipe
kata-kata atau kalimat. Nah, untuk kata-katanya itu wajib menggunakan tanda kutip satu atau tanda kutip ganda. Sama saja semua. Terus beberapa hal sensitif seperti nama variabel. Nah, nama variabel juga. Jadi di dalam bahasa pemrograman Python untuk inisialisasi variabelnya itu antara misalnya A besar dan A besar dengan A kecil itu ini kedua huruf ini kan sama. Nah, tapi di bahasa pemrograman Python itu beda kalau dijadikan variabel. Jadinya harus berhati-hati. Penggunaan huruf besar dan huruf kecilnya harus diperhatikan lebih detail lagi. Ya, kita masuk ke Python nama variabel. Nah, variabel dapat memiliki nama pendek seperti X dan Y atau nama yang lebih deskriptif seperti usia, nama mobil, total volume. Aturan untuk variabel Python: nama variabel harus diawali dengan huruf atau karakter garis bawah. Nama variabel tidak boleh diawali dengan angka. Nama variabel hanya boleh berisi karakter alfanumerik dan garis bawah AZ 0 dan seterusnya. Nama variabel peka dengan huruf besar kecil. Usia, dan age adalah 3 variabel berbeda. Nama variabel tidak boleh berubah kata kunci Python apapun. Contohnya, misalnya seperti my var John, terus my garis bawah var John lagi. Nah, semua ini terlihat sama, namun di bahasa pemrograman nama-nama variabel ini tuh dibedakan semuanya. Jadi ini sebenarnya berbeda. Nah, sama juga seperti ini. Tapi ini variabel yang salah ini. Nama variabel yang ilegal karena diawali dengan yang pertama diawali dengan angka. Terus yang kedua ada tidak boleh sebagai pemisahnya itu tidak boleh menggunakan garis lurus yang di tengah, itu harus garis yang di bawah yang seperti ini baru boleh. Terus yang terakhir itu menggunakan spasi itu tidak diperbolehkan. Nah, setiap kata kunci kecuali kata pertama diawali dengan huruf kapital. Terus kasus unta itu untuk kasus Pascal, setiap kata dimulai dengan huruf kapital. Seperti ini, M-nya huruf kapital. Kasus ular, setiap kata dipisahkan oleh karakter garis bawah. Ya, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu assignment multiple value atau menetapkan banyak nilai. Nah, Python memungkinkan Anda menetapkan nilai ke beberapa variabel dalam satu baris. Contohnya seperti ini. Cherry. Terus kita mau pin. Nah, akan muncul seperti ini pinnya Anda, terminalnya atau outputnya, apple, banana, dan juga cherry. Nah, kita juga bisa membuat hanya satu ini saja, satu output, satu inisialisasi saja. Misalkan apple. Nah, X, Y, Z nya juga berarti kita ubah jadi sama dengan semua.
Jadi nanti terprint ada 3 apple. Nah, 3 apple. Satu nilai untuk banyak variabel. Nah, ini yang seperti saya ajarkan barusan, dapat menetapkan nilai yang sama ke beberapa variabel dalam satu baris. Kayak gini. Jika Anda memiliki kumpulan nilai dalam daftar atau table, Python memungkinkan Anda mengekstrak nilai ke dalam variabel ini. Ini disebut membongkar. Nah, seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat kalau ini dia dinamakan dengan teknik membongkar. Jadi ini kita buat dulu setnya atau tabelnya, terus kita inisialisasikan. Setelah itu kita print di satu-satu, muncul seperti ini. Nah, dari 3 cara tadi itu semuanya sama saja, jadi pilih salah satu yang menurutnya kita nyaman gitu. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, itu variabel keluaran atau variabel output. Nah, fungsi Python print sering digunakan untuk mengeluarkan variabel. Contohnya seperti X sama dengan Python is awesome. Print X berarti untuk output atau hasil yang akan ditampilkan di terminal nanti itu Python is awesome, karena printnya itu dalam kurungnya X, dan X itu adalah inisialisasi dari Python is awesome, seperti itu. Dalam print fungsi, Anda mengeluarkan beberapa variabel dipisahkan dengan koma. Nah, ini juga bisa seperti ini, Python is awesome. Kita buat misalnya kayak begini. Nah, Python itu luar biasa. Walaupun ada 3 variabelnya tidak disatukan, tapi kita bisa menyatukannya langsung di bagian printnya. Nah, untuk menyatukannya itu harus menggunakan pemisah koma ya. Kalau tidak ada pemisah itu tidak bisa, harus ada pemisahnya. Karena kalau tidak dipisahkan, nanti itu sistem akan mengira kalau YZ itu ada variabel yang inisialisasinya itu YZ. Nah, nanti itu akan error karena sebenarnya tidak ada itu YZ. Yang ada itu cuma Y dan Z. Nah, gitu. Anda juga dapat menggunakan operator tambah untuk menghasilkan beberapa variabel. Nah, untuk ini juga hampir mirip dengan yang koma tadi. Ya.
tapi saya lebih memilih untuk menggunakan koma karena sudah terbiasa. Perhatikan karakter spasi setelah Python dan is. Tanpa hasilnya akan menjadi Python is awesome. Nah, di dalam untuk angka itu karakter tambah itu berfungsi sebagai operator matematika. Ya, sudah jelas. X sama dengan 5, Y sama dengan 10. Print X plus Y. Berarti 5 ditambah 10 sama dengan 15. Dalam print fungsinya, ketika Anda mencoba menggabungkan string dan angka dengan plus operator, Python akan memberikan Anda kesalahan. Nah, jadi ini tidak bisa ya, karena keduanya itu tipe datanya berbeda. Coba kita tes. Misalnya 5. Terus di sini plus. Nah, di sini memang tidak kelihatan ada errornya, tapi pas kita tidak bisa karena tipe datanya itu berbeda, ada yang INT dan ada juga yang STR. Harus sama-sama STR atau mungkin mungkin juga sama-sama INT baru bisa gitu. Cara terbaik untuk menampilkan beberapa variabel dalam fungsi print adalah dengan memisahkannya dan koma. Nah, betul, yang bahkan mendukung tipe data berbeda. Nah, dan untuk yang koma itu kelebihannya dari yang plus, yaitu bisa menggabungkan dua tipe data yang berbeda. Misalnya kan ini tadi tidak bisa menggunakan plus. Nah, kalau bisa menggunakan koma baru bisa. Jadinya ya lebih bagus pakai koma. Nah, gitu. Nah, materi selanjutnya itu variabel global atau global variable. Nah, variabel global merupakan variabel yang dibuat di luar suatu fungsi. Seperti pada semua contoh yang di atas, dikenal sebagai variabel global. Variabel global dapat digunakan oleh semua orang, baik di dalam fungsi maupun di luar fungsi. Nah, contohnya itu variabel yang ini, X sama dengan awesome. Karena letaknya ada di luar dari fungsi atau def, maka X sama dengan awesome itu disebut sebagai variabel global. Bisa kita buat sendiri, coba misalkan X sama dengan 10 dan def angka X, terus sini ditutup. Oke. Nah, angkanya adalah 10. Nah, letak dari variabel globalnya itu ya seperti yang dijelaskan tadi di sini. Variabel global itu variabel yang dibuat di luar suatu fungsi. Nah, seperti ini juga X sama dengan 10, karena X sama dengan 10 itu letaknya ada di luar fungsi. Fungsinya itu adalah def, maka variabel X sama dengan 10 itu dianggap sebagai variabel global. Oke. Jika Anda membuat variabel dengan nama yang sama di suatu fungsi, variabel ini akan bersifat lokal dan hanya dapat digunakan di dalam fungsi tersebut. Variabel global dengan nama yang sama akan tetap seperti semula, global dengan nilai aslinya. Nah, coba kalau kita buat suatu fungsi di dalam def.
misalkan X sama dengan 50. Nah, angkanya itu akan berubah menjadi 50. Kenapa? Karena sudah ada lagi variabel di dalam fungsi. Tadi itu tidak ada. Nah, sekarang karena sudah ada, makanya X yang diambil itu variabel X yang berada di dalam fungsi. Gitu. Jadi lebih diutamakan variabel di dalam fungsi daripada yang di luar fungsi. Gitu. Nah, kata kunci global. Biasanya saat Anda membuat variabel di dalam suatu fungsi, variabel tersebut bersifat lokal dan hanya digunakan dalam fungsi tersebut. Untuk membuat variabel global di dalam suatu fungsi, Anda dapat menggunakan global. Kita juga bisa membuat variabel X sama dengan 10 ini menjadi variabel global seperti ini, walaupun di dalam suatu fungsi. Caranya itu kita tulis global, terus kita tulis variabelnya. Nah, maka secara otomatis X sama dengan 50 ini akan menjadi bilangan variabel global. Kita buat printnya itu di luar dari def-nya. Kita lihat. Nah, angkanya itu tetap 50 walaupun printnya sudah di luar dari def, karena kita sudah mengubah global variabel X yang di dalam def ini sebagai global variabel, jadinya X yang diangkut di sini tuh X yang di dalam def, bukan X yang sama dengan 10. Itulah fungsi dari global. Sama seperti ini. Menggunakan global kata kunci jika Anda ingin mengubah variabel global dalam suatu fungsi. Untuk mengubah nilai variabel global dalam suatu fungsi, rujuk variabel tersebut dengan menggunakan global kata kunci. Diubah ya. Jadi nanti ini outputnya kan ini X sama dengan awesome. Nah, terus ada lagi X sama dengan fantastis. Karena global X-nya itu sudah X sama dengan fantastisnya sudah dijadikan global variabel, jadi hasil akhirnya ini Python is fantastis, bukan Python is awesome, karena variabel globalnya ini sudah diubah. Jadi yang ini, jadinya X yang ini itu adalah X sama dengan fantastis. Seperti itu. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, itu tipe data pattern. Tipe data bawaan. Dalam pemrograman, tipe data merupakan konsep penting. Variabel dapat menyimpan data dengan tipe berbeda, dan tipe berbeda dapat melakukan hal berbeda. Python memiliki tipe data bawaan berikut secara default dalam kategori berikut. Yang pertama, jenis teks. Ada tipe data str. Yang kedua, jenis numerik. Ada tipe data int, float, dan juga kompleks. Urutan, ada tipe data list, tuple, dan range. Pemetaan ada ditch, set ada set dan frozen set. Boolean ada bool, binary ada byte array, dan juga memory view. Tidak ada tipe, itu ada non type. Oke. Nah, mendapatkan tipe data. Anda bisa mendapatkan tipe data objek apapun dengan menggunakan fungsi type. Nah, fungsi type itu seperti ini. Misalkan X sama dengan 20. Terus kita tuliskan seperti ini. Print dalam kurung tipe dalam kurung lagi hurufnya. Karena hurufnya X, maka kita tulis di sini X. Kita save dan juga kita running. Nah, tujuan dari kode ini untuk melihat 20 ini termaksud tipe data apa. Dan ternyata kelasnya itu int, dikarenakan int itu mewakili mewakili angka bulat.
Nah, masuk ke mengatur tipe data. Di dalam Python, tipe data diatur saat Anda menetapkan nilai ke variabel. Jadi, saat kita melakukan inisialisasi atau memasukkan data ke dalam sebuah variabel, itu sebenarnya sudah sistemnya itu sudah diketahui. Kalau misalnya kita masukkan hello world itu X sama dengan hello world, akan secara otomatis sistem mengetahui kalau hello world itu str. Begitu juga dan X sama dengan 20, maka itu int karena bilangan bulat. Nah, X sama dengan 20,5, dia itu float karena dia itu bilangan desimal. X sama dengan 1J, itu kompleks karena setelah angka diikuti dengan huruf J, maka itu adalah kompleks. Terus ada list itu kumpulan komponen ini. Nah, komponennya itu ada 3, apel, banana, dan juga cherry. Terus dia itu diapit dengan kurung siku. Untuk apple sama saja, tapi dia itu diapit dengan kurun biasa. Dan untuk range itu pembeda. Nah, jadi range 6 maksudnya pembedanya itu 6. Oke. Ditch itu sama juga memasukkan komponen. Nah, komponennya itu ada nama dan juga umur. Namanya John dan juga umurnya 36. Terus ada set itu sama seperti list dan juga tuple, bedanya itu dia menggunakan kurun kurawal. Dan untuk frozen set dia itu agak beda sedikit dengan set biasa. Untuk frozen set dia itu harus menuliskan frozen set, dan juga di dalam kurun kurawalnya itu ditutupi lagi dengan kurun biasa. Nah, untuk ball itu dia true, byte dia ada be hello, dan juga byte array dia ada byte array juga, byte array 5. Oke. Nah, mengatur tipe data tertentu. Nah, sebenarnya ini, jika Anda ingin menentukan tipe data, Anda bisa menggunakan fungsi konstruktor berikut. Sama seperti tadi, tapi dia itu penginisialisasiannya sesuatu itu pada variabel, misalnya seperti hello world. Nah, hello world kan itu tipe datanya str. Nah, berarti kita tuliskan di depannya itu str. Nah, untuk 20 dia itu int, makanya kita tulis di situ int. Dan untuk angka yang ada komanya seperti 20,5, dia itu float, di depannya kita tulis. Namun perlu diperhatikan lagi, ada pembatasnya. Dia itu ada kurun biasa sebagai pembatasnya. Kalau mau ditanya itu ya sama saja seperti yang tadi itu. Bedanya tuh ya ini. Kembali lagi ke orangnya lagi. Nah, kita masuk ke numbering Python atau nomor Python. Nomor Python ada 3 tipe numerik dalam Python. Yang pertama int, kedua float, dan juga yang ketiga kompleks. Int itu angka bulat, float itu angka desimal, dan kompleks itu angka yang kompleks atau angka yang diikuti dengan huruf J sebagai imajinernya. Variabel bertipe numerik dibuat saat Anda memberikan nilai padanya. Misalkan X sama dengan 1 int, Y sama dengan 2,8 float, Z sama dengan 1J itu kompleks. Kita buat sini dengan 1, Y sama dengan 2,5, dan Z sama dengan 10J. Terus print px. Nanti terurut int, float, dan juga kompleks. Oke, int, float, dan juga kompleks terurut.
Nah, kita masuk lagi. Nah, masuk ke YNT. YNT itu atau bilangan bulat adalah bilangan bulat positif ataupun negatif tanpa desimal dan panjangnya tidak terbatas. Contohnya seperti 1, ini juga panjangnya tidak terbatas dan juga nilainya itu walaupun negatif, walaupun negatif itu selama dia tetap bilangan bulat tetap YNT. Begitu maksud saya. Oke, masuk lagi ke float. Nah, float Float atau bilangan float point adalah bilangan positif ataupun negatif yang mengandung satu atau lebih desimal. Contohnya seperti 1,10, 1,0 dan min 35,59. Float juga bisa berupa bilangan ilmiah dengan huruf E untuk menunjukkan pangkat 10. Misalkan kita save dan juga running. Apakah tetap float? Ini nah, ternyata tetap float. Kita lanjut ke bilangan ketiga, yaitu kompleks. Bilangan kompleks ditulis dengan huruf J sebagai bagian imajinernya. Contohnya seperti 3 plus 5J, 5J dan juga min 5J. Walaupun ada operasi bilangannya, tetap termasuk bilangan kompleks karena ada huruf J atau imajinernya sebagai J gitu. Terus, nah ini jenis konversi. Anda dapat mengonversi dari satu tipe ke tipe lainnya dengan metode INT, float, dan juga kompleks. Nah, contohnya itu seperti ini. Misalkan kita mau, nah ini X sama dengan 1. X sama dengan 1 kan itu INT. Kita mau ubah ke tipe data yang lainnya. Misalkan float. Jadi kita buat bilangan atau variabel baru sama dengan float. Terus dalam kurung variabelnya. Nah, variabel X kan kita tulis di sini variabel X. Dan di sini kita ubah printnya jadi print A karena sesuai dengan di sini. Terus kita save dan juga kita running. Nah, yang tadinya X sama dengan 1 itu kelasnya INT berubah menjadi float dikarenakan kita mengkonversi tipe data INT-nya, kita konversi ke float, makanya dia berubah menjadi float. Begitu juga dengan yang lainnya, kita bisa konversi ke kompleks atau dari float ke INT atau sebaliknya lagi, bisa semua menggunakan codingan seperti ini atau metode codingan seperti ini. Oke. Nah, yang terakhir, angka acak. Python tidak memiliki random fungsi. Namun, untuk membuat angka acak, Python memiliki modul bawaan bernama random yang dapat digunakan untuk membuat angka acak. Nah, kayak begini. Coba kita tes. Import random, terus kita print dalam kurung random dot range dalam kurung 1,10. Maksud dari 1,10 itu range-nya yang kita pelajari di awal tadi. Nah, dari 1 sampai 10 akan muncul satu angka. Nah, itu satu angkanya itu angka randomnya nih. Oke, kita running. Kita lihat apakah berjalan atau tidak. Nah, berjalan. Dan angka randomnya itu 9. Coba kita tes lagi. Angkanya jadi 1, 4, 8, 5. Nah, itu angka acaknya. Jadi di Python itu ada modul untuk angka acak, jadi ya, praktis. Ya, baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu Python casting. Menentukan jenis variabel. Mungkin ada saatnya Anda ingin menentukan tipe pada suatu variabel. Hal ini dapat dilakukan dengan casting. Python adalah bahasa berorientasi objek
dan karena itu yang menggunakan kelas untuk mendefinisikan tipe data, termasuk tipe primitifnya. Oleh karena itu, transmisi dalam Python dilakukan dengan fungsi konstruktor. Contohnya seperti int, float, dan juga str. Kita masuk ke contoh. Untuk int atau bilang bulat, dia itu nanti kalau kita masukkan angka desimal akan berubah, dia dibulatkan menjadi 2. Bisa 2,8 akan berubah menjadi 2. Dan untuk float, dia itu misal kita masukkan angka bilangan bulat seperti 1 akan berubah menjadi 1,0, didesimalkan atau diberikan koma dia. Terus untuk string, dilihat memang tidak ada perubahan, namun kalau kita coding nanti di VS Code, tipe datanya itu akan berubah menjadi str. Oke. Misal x sama dengan 5. Terus print dalam kurung x. Nah, kita save dan kita running. Nah, akan muncul 5,0. Dia itu diubah dengan secara paksa 5-nya, angka 5-nya ini bilangan bulat menjadi bilangan desimal dengan cara diubah menjadi 5,0. Coba kita ubah menjadi 5,4. Terus di sini int. Kita save dan juga langsung kita running. Dia itu berubah menjadi bilangan bulat, yang tadinya bilangan desimal berubah menjadi bilangan bulat, dibulatkan dia. Karena perintahnya di sini int, berbeda dengan yang tadi, dia itu float. Kalau kita tes str, maka langsung saja tidak ada perubahan. Memang kita lihat tidak ada perubahan, namun kalau kita tes tipe datanya, kita cek tipe datanya, maka 5,4 ini tercatat sebagai str, bukan sebagai numerik. Oke, seperti itu. Nah, string Python atau Python string. String dalam Python diapit oleh tanda kutip tunggal ataupun tanda kutip ganda, sama seperti ini. Ini kedua hal ini sama saja. Kita dapat menampilkan string literal dengan fungsi print. Seperti ini. Ini seperti kita lakukan di sebelum-sebelumnya ini. Menetapkan string ke variabel. Menetapkan string ke suatu variabel dilakukan dengan nama variabel diikuti dengan tanda sama dengan dan string. Seperti ini. Tandanya itu A, terus sama dengan tanda kutip hello. Terus print A untuk menampilkannya di terminal atau di output. String multibaris. Anda dapat menetapkan string multiline ke variabel dengan menggunakan 3 tanda kutip. Contohnya seperti ini. Anda dapat menggunakan 3 tanda kutip ganda. Nah, sama juga seperti tanda kutip yang tunggal. Yang penting 3 kali. String adalah array. Seperti banyak bahasa pemrograman populer, string dalam Python adalah array byte yang mewakili karakter uncode. Namun Python tidak memiliki tipe data karakter. Karakter tunggal hanyalah sebuah string dengan panjang 1. Tanda kurung siku dapat digunakan untuk mengakses elemen string. Dapatkan karakter di posisi 1. Ingat, karakter pertama memiliki posisi 0. Nah, kalau begini, itu outputnya nanti dengan hello.
Nah, seperti yang dilihat ini cuman E-nya saja, karena yang diambil itu dari per hurufnya. Terus elemen yang pertama itu elemen 0. Elemen 0 itu mewakili H. Kalau misalnya 1 berarti E setelah 0 kan. Nah, terus ada perulangan juga di string. Karena string adalah array, kita dapat melakukan perulangan karakter dalam string dengan menggunakan perulangan for. Seperti ini. Nah, bisa dilihat dari sini perulangannya. Perulangannya itu seperti ini ya. Dia mendatar. Lanjut. Terus untuk panjang tali, untuk mendapatkan panjang string, gunakan len fungsi. Oke, kita masuk lagi di sini. Gunakan permisalan conditional if pernyataan seperti ini. txt sama dengan the best thing in life are free. If free in txt, then yes, free is the present. Nah, karena ada kata free, kalau misalnya pengkondisian itu, karena jika ada kata free di dalam teks, maka outputnya itu akan menampilkan print yes, free is present. Nah, coba kita cek di teks. Nah, di teks itu ada kata free di akhirnya, makanya ini pengkondisiannya itu terpenuhi. Nah, jadi outputnya itu akan muncul ini, yes, free is present. Nah, ini juga sama seperti di atas, namun ini kebalikannya, not in, atau tidak termaksud di teks. Ya, kalau tidak termaksud berarti printnya itu true, kalau termaksud berarti printnya itu false. Seperti itu, kebalikannya dari yang ini. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, itu slicing string atau mengiris string. Slicing, kita dapat mengembalikan serangkaian karakter menggunakan sintaks irisan. Tentukan indeks awal dan indeks akhir, dipisahkan dengan titik 2 untuk mengembalikan bagian dari string. Misalkan ada variabel sama dengan Iqbal, terus string dalam kurung variabelnya, terus kurung siku 0 sampai 3. Nah, dari sini walaupun indeks akhirnya itu 3, tapi tidak akan sampai ke indeks yang ketiga, hanya sampai indeks yang kedua saja. Nah, I, Q,
Q dan B-nya saja yang masuk, di mana I itu indeks 0, Q itu indeks 1, dan B itu indeks 2. Kalau A-nya itu indeks 3 tidak masuk. Seperti itu. Sama seperti iris dari awal juga. Nah, kalau iris dari awal dia indeks awalnya tidak dituliskan karena memang dari awal. Nah, sama halnya juga dengan iris sampai akhir, berarti indeks akhirnya itu tidak ada karena sampai akhir. Yang berbeda itu pengindeksan negatif. Nah, kalau negatif itu berlawanan arah, dari belakang dia. Berarti L-nya itu indeks 0, indeks 1, min 1, terus A itu indeks 2, B itu indeks 3. Seperti itu. Tes. Misalkan min 3, min 4 lah, sampai yang muncul itu cuman Q, B, dan A, karena dari Q ini min 4 ini indeksnya, dan berakhir di L. L itu kan min 1, tapi yang masuk sampai indeks min 2 yang A. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu memodifikasi string atau modify string. Python memiliki serangkaian metode bawaan yang Anda dapat gunakan pada string. Contohnya huruf besar. Jika kita ingin mengubah stringnya kita menjadi huruf besar semua, maka kita bisa menggunakan fungsi ini. Dalam kurung A titik upper. Nah, seperti ini upper dia. Kalau di Word dia ada yang namanya uppercase, mirip-mirip seperti ini. Dia mengubah kata-katanya menjadi semuanya itu hurufnya jadi huruf besar seperti ini. Nah, jadi huruf besar semua iqbal pandranya. Nah, terus huruf kecil. Nah, untuk huruf kecil dia tinggal ubah saja jadi lower. Lower. Nah, berubah menjadi iqbal pandra yang hurufnya huruf kecil semua. Oke. Nah, hapus spasi putih. Spasi putih adalah spasi sebelum atau sesudah teks sebenarnya, dan seringkali Anda ingin menghapus spasi ini. Misalkan seperti ini. Ada spasi di sini. Terus kita gunakan perintahnya atau fungsinya strip. Berarti ini kan berubah dia. Tidak ada lagi spasi di sini. Nah, kalau tidak memakai strip dia akan menjadi seperti ini. Ada spasinya. Jadi itu yang dimaksud spasi putih tadi. Terus ganti string. Kalau mengganti string itu bisa menggunakan fungsi replace. Namun untuk mengganti stringnya itu hanya bisa satu karakter saja. Satu karakter, atau mungkin bisa dengan satu kata. Coba kita cek. Titik replace dalam kurung, misalkan di nah, dia berubah dari I menjadi J. Jadi
J kebal gitu. Oke, kita masuk. Nah, metode split atau fungsi split mengembalikan daftar di mana teks di antara pemisah yang ditentukan menjadi item daftar. Nah, maksudnya seperti apa? Misalkan ada hello world. Kalau kita menggunakan fungsi split ini, maka akan menjadi daftar hello-nya dan word-nya itu menjadi sebuah komponen yang berbeda. Ini kan ini sama dalam satu tanda kutip dua yang sama yang masuk satu komponen lah bisa dibilang. Tapi karena dipisahkan di komanya, makanya diubah menggunakan split ini menjadi daftar. Jadi ada dua komponennya seperti itu. Masuk ke penggabungan string. Penggabungan string untuk menggabungkan atau untuk menggabungkan dua string, Anda dapat menggunakan operator plus. Ya. Jadi misalkan ada variabel A hello dan B word dan C itu A plus B, berarti print C itu akan menjadi hello world. Oke. Ya, dari Iqbal Pandre. Langsung dia. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi format string. Seperti yang kita pelajari di bab variabel Python, kita tidak bisa menggabungkan string dan angka. Jadi, kita bisa menggabungkan string dan angka menggunakan metode format. Metode atau fungsi format ini mengambil argumen yang diteruskan, memformatnya dan menempatkannya dalam string, di mana placeholder tanda kurun kurawal ini berada. Nah, contohnya seperti ini dengan menggunakan fungsi format, misalkan age sama dengan 36, x my name is John and I am, terus ada di sini tanda kurun kurawalnya. Di sini ada print dalam kurung teks dan titik format dalam kurung lagi isinya itu age. Nah, jadi nanti printnya itu my name is John and I am, angka 36 nya itu akan masuk ke dalam kurun kurawalnya. Seperti itu mekanisme dari format. Misalkan sama dengan saya Iqbal, umur saya kurung kurawal, terus B nya itu umur saya, terus di print dalam kurung titik format, terus dalam kurungnya itu kita masukkan angkanya atau inisialisasi dari angka umur kita. Nah, akan muncul output nama saya Iqbal, umur saya 19. Bisa digunakan, bisa digabungkan dengan menggunakan fungsi atau metode format ini. Seperti itu. Metode format mengambil jumlah argumen tidak terbatas dan ditempatkan ke dalam placeholder masing-masing. Nah, ini juga sama untuk mengatur tempat penempatan ininya, angka-angkanya itu berdasarkan sininya di dalam formatnya. Jadi quantity yang pertama berarti kurung kurawal yang pertama itu untuk yang 3, terus item no itu untuk kurung kurawal yang kedua, dan yang plus itu kurung kurawal yang ketiga. Seperti itu. Jadi ya, seperti itu. Baik, kita masuk ke escape karakter atau karakter pelarian. Untuk menyisipkan karakter yang ilegal dalam sebuah string, gunakan karakter escape. Karakter escape adalah garis string terbalik seperti ini yang diikuti dengan karakter yang ingin Anda sisipkan. Contoh karakter ilegal adalah tanda kutip ganda di dalam string yang diapit tanda kutip ganda. Contohnya seperti ini.
Anda akan mendapatkan pesan kesalahan atau error jika menggunakan tanda kutip ganda di dalam string yang diapit tanda kutip ganda. Seperti ini. Ini kan ada tanda kutipnya sudah ada. Terus di dalam juga ada. Jadi ini error ini. Untuk memperbaiki masalah ini, gunakan karakter escape. Nah, escape-nya itu yang tadi, yang slash tapi terbalik. Garis miringnya terbalik. Nah, jadi perbaikannya itu seperti ini. Text, we are so-called Viking. Nah, di sini ada tanda slashnya. Di sini penempatan tanda slashnya. Nah, ini baru yang tidak error ini. Nah, untuk macam-macam karakter pelarian atau escape karakter itu ada banyak, tidak hanya slash yang miring. Ada slash biasa, slash yang double, slash n, slash r, slash t, dan sebagainya. Nah, untuk tiap-tiap karakter escape ini ada fungsinya masing-masing. Jadi tidak semuanya itu bisa digunakan pada satu masalah yang sama. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu boolean Python. Boolean mewakili salah satu dari dua nilai, yaitu true atau false. Nilai boolean. Dalam pemrograman, Anda sering sekali perlu mengetahui apakah suatu ekspresi adalah true atau false. Anda dapat mengevaluasi ekspresi apapun dengan Python dan mendapatkan salah satu dari dua jawaban, true atau false. Saat Anda membandingkan dua nilai, ekspresi dievaluasi dan Python mengembalikan jawaban boolean. Contohnya itu print 10 lebih besar daripada 9, 10 sama dengan 9, atau 10 dan 10 lebih kecil dari 9. Nah, coba kita tes. Print 10 lebih besar daripada 9. Nah, di sini dia true karena 10 itu lebih besar daripada 9, dan itu true atau benar. Coba kita ubah. 10 lebih kecil daripada 9. Nah, false. Itu karena 10 itu lebih besar daripada 9. 10 itu tidak lebih kecil daripada 9. Makanya false atau salah. Oke. Nah, saat Anda menjalankan kondisi dalam pernyataan if, Python akan mengembalikan true or false. Nah, coba seperti ini. Misalkan A sama dengan 2 dan X sama dengan 1. Terus kondisinya A lebih besar daripada 2 daripada B, maka nilai A lebih besar dari B. Kita Ctrl S dan kita running. Oke. Di sini A itu sama dengan 2 dan B itu sama dengan 1. Di kondisinya A itu lebih besar daripada B. Betul atau salah? Dan ternyata betul karena 2 lebih besar daripada 1. Makanya outputnya itu ini, print nilai A lebih besar daripada B. Nilai A lebih besar daripada B. Ini sudah terbukti. Nah, evaluasi nilai dan variabel. Fungsi bool memungkinkan Anda untuk mengevaluasi nilai apapun yang memberi Anda true atau false sebagai imbalannya. Bisa juga seperti ini, menggunakan variabel yang tadi itu langsung bool dalam kurung nilainya seperti 15 atau hello. Kalau ini dia beda dengan yang tadi, ini dia menggunakan variabel, sama saja. Nah, kebanyakan nilai benar.
Hampir semua nilai dievaluasi true jika memiliki semacam konten. String apapun adalah true, kecuali string kosong. Nomor apapun adalah true, kecuali 0. Daftar tuple set dan kamus apapun adalah true, kecuali yang kosong. Nah, berikut ini boolean yang menghasilkan true. Pertama, bool ABC, karena ini ya, sama ya, ini string apapun adalah true. ABC itu maksud true. Untuk bool numerik, apapun numeriknya itu betul, apapun angkanya itu betul kecuali 0. Dan untuk set, tuple dan kamus itu betul kecuali yang di dalamnya ini kosong, baru dia false. Beberapa nilai yang kosong seperti bool false ya, tentu saja bool non atau bool yang kosong, bool kosong atau bool 0, bool string namun di dalamnya tidak ada kata-kata, dan kurun biasa, kurun siku, dan juga kurun kurawal. Fungsi dapat mengembalikan boolean. Kita juga dapat membuat fungsi yang mengembalikan nilai boolean. Contohnya, my function return true Ctrl S, terus kita jalankan. Nah, muncul true karena di sini returnnya itu true. Kalau kita tulis returnnya false, maka yang muncul akan false. Nah, yang muncul karena false, di sininya. Oke. Anda dapat mengeksekusi kode berdasarkan jawaban boolean dari suatu fungsi. Ini juga sama ya seperti yang tadi. Bedanya dia menggunakan pengkondisian. Kita masuk ke sini saja langsung. Python juga memiliki banyak fungsi bawaan yang mengembalikan nilai boolean seperti instance. Fungsi tersebut yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu objek bertipe data tertentu. Nah, instance. Misal ada sebuah variabel dengan 200 nilainya di dalam variabel tersebut 200. Terus print dalam kurung instance dalam kurung lagi x, int. Jangan int, str. Kita lihat. Nah, dia itu false. Kenapa bisa false? Karena x itu diinisialisasikan 200. Nah, terus 200 itu tipe data integer atau int. Karena di sini str dan tidak sama dengan int, maka muncul boolean false. Namun jika kita mengubahnya menjadi int sesuai dengan tipe datanya, karena dia ini bilangan bulat int, maka yang muncul adalah true. Ya. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu Python operator. Operator Python. Operator digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. Pada contoh di bawah kita menggunakan operator plus atau tambah untuk menjumlahkan dua nilai. Python membagi operator dalam kelompok berikut: operator aritmatika, operator penugasan, operator perbandingan, logika, identitas, keanggotaan, dan juga bitwise. Yang pertama, operator aritmatika Python.
Operator aritmatika digunakan dengan nilai numerik untuk melakukan operasi matematika umum. Contohnya seperti operator tambah, addition, contohnya itu ekspresi Y. Terus operator minus atau pengurangan, operator perkalian atau multiplication, pembagian atau division, tanda persen itu modulus atau hasil dari sisa bagi. Terus kalau tandanya bintang 2 kali itu eksponensial atau perpangkatan. Kalau tandanya bagi 2 kali itu floor division atau pembulatan hasil dari bagi. Terus operator penugasan Python. Operator penugasan digunakan untuk menetapkan nilai ke variabel. Terus operatornya ada sama dengan misalnya x plus 5, sama saja seperti x plus 5, terus operator plus sama dengan, contohnya seperti x plus sama dengan 3 atau sama dengan x sama dengan x plus 3, sama saja, dan seterusnya. Kita masuk ke operator perbandingan Python. Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua hal. Yang pertama, sama dengan 2 kali, namanya itu equal atau sama. Misalkan x sama dengan y. Terus untuk tanda seru di depan sama dengan itu not equal atau tidak sama. Jadi x tidak sama dengan y. Terus tanda lebih besar artinya lebih besar daripada atau lebih besar dari, x lebih besar daripada y. Tanda lebih kecil dari, contohnya x lebih kecil dari y. Terus tanda lebih besar sama dengan, contohnya seperti x lebih besar sama dengan y, dan lebih kecil sama dengan, contohnya seperti x lebih kecil sama dengan y. Terus operator logika Python. Operator logika digunakan untuk menggabungkan pernyataan kondisional. Nah, yang pertama ada n, mengembalikan true jika kedua statement adalah benar. Misalkan ada contohnya itu x lebih kecil daripada 5 dan x lebih kecil daripada 10. Jika x-nya itu kita taruh angka 1, maka returnnya itu akan true. Namun jika kita taruh angka 7, yang dimana hanya satu kondisi saja yang memenuhi, sisanya tidak, karena 7 itu tidak lebih kecil daripada 5 ya. Jadi returnnya itu bisa false. Untuk operator OR, dia itu mengembalikan true jika salah satu statement atau persyaratannya itu benar. Misal jika x-nya itu sama dengan 5, berarti jika x-nya itu sama dengan 1, jadi 1 lebih kecil daripada 5 benar, atau 1 lebih kecil daripada 4 benar. Dua-duanya benar berarti dia true. Kalau salah satunya dia true, terus kalau tidak ada yang true, misalnya x-nya sama dengan 10, maka returnnya itu false. Terus operator not, yaitu memutar, mereverse atau mengembalikan hasilnya. Jika false, jika hasilnya itu false, maka setelah di reverse atau dinotkan, maka hasilnya itu menjadi true gitu. Terus operator identitas Python. Operator identitas digunakan untuk membandingkan objek, bukan jika objek tersebut sama, namun jika objek tersebut sebenarnya adalah objek yang sama dengan lokasi memori yang sama. Seperti operator is, deskripsinya mengembalikan true jika kedua variabel adalah sama. X sama dengan x adalah y, berarti benar. Is not mengembalikan true jika kedua variabel itu tidak sama. X is not y, berarti dia true, tetap true.
Terus operator keanggotaan Python. Operator keanggotaan digunakan untuk menguji apakah suatu urutan disajikan dalam suatu objek. Pertama, operator in mengembalikan true jika urutannya itu spesifik, nilainya itu spesifik di dalam objek. Misalnya x di dalam y. Dan not in mengembalikan true jika persyaratan urutannya itu spesifik tidak ada di dalam objek. Berarti x itu tidak ada di dalam y. Oke, operator bitewise Python. Operator bitewise digunakan untuk membandingkan angka atau biner. Seperti operator AND, operator OR, XOR, NOT, dan lain sebagainya. Prioritas operator. Prioritas operator menjelaskan urutan operasi yang dilakukan. Tanda kurung memiliki prioritas tertinggi, artinya ekspresi di dalam tanda kurung harus dievaluasi terlebih dahulu. Contoh, perkalian memiliki prioritas lebih tinggi daripada penjumlahan dan juga pengurangan tentunya. Oleh karena itu, perkalian dievaluasi sebelum penjumlahan. 100 ditambah 5 dikali 3 berarti perkaliannya dulu, berarti 5 kali 3 15, 15 tambah 100, 115. Gitu. Untuk prioritas dijelaskan pada tabel di bawah ini. Dimulai dengan prioritas tertinggi di atas. Pertama ya seperti kurun, tanda kurun, terus eksponensial atau perpangkatan, terus unary plus, unary minus, dan juga bitwise, terus multiplication, division, perkalian, pembagian, modulus, dan juga floor division, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh, jika dua operator mempunyai prioritas yang sama, ekspresi dievaluasi dari kiri ke kanan. Nah, penjumlahan dan pengurangan itu mempunyai prioritas yang sama. Oleh karena itu, kita mengevaluasi ekspresi dari kiri ke kanan. Sudah pasti. 5 tambah 4, 9. 9 kurang 7, 2. Tambah 3, 5. Gitu. Dari kiri. Kalau operasi bilangannya itu memiliki prioritas yang sama, baru dikejar dari kiri. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, sekaligus materi terakhir, yaitu Python if else. Kondisi Python dan pernyataan if. Python mendukung kondisi logis yang biasa di matematika, sama dengan A sama dengan B, tidak sama dengan A karena suruh sama dengan B, kurang dari A lebih kecil B, kurang dari atau sama dengan A lebih kecil sama dengan B, lebih besar dari A lebih besar B, lebih besar dari atau sama dengan A lebih besar sama dengan B. Kondisi ini dapat digunakan dalam beberapa cara. Paling umum adalah pernyataan if dan perulangan. Sebab pernyataan if ditulis dengan menggunakan kata kunci if. Seperti ini. Misal A sama dengan 33, B sama dengan 200. Maka if dalam kurung A lebih kecil daripada B, jika A lebih kecil daripada B, maka primnya itu sudah pasti A lebih kecil daripada B. Kita Ctrl S dan kita jalankan. Nah, muncul output A lebih kecil dari B karena pengkondisiannya ini A lebih kecil dari B itu benar. Karena 33 itu lebih kecil daripada 200. Makanya dia benar. Terus tanda kurung. Python mengandalkan indentasi spasi di awal baris untuk menentukan cakupan dalam kode. Bahasa pemrograman lain sering menggunakan tanda kurung awal untuk tujuan ini. Tapi di Python dia itu spasi di awal baris.
Identasi itu yang seperti ini, yang ini. Spasi yang sebelum print ini namanya identasi. Namun jika kita menghapus identasinya, maka akan error. Jadi harus diperhatikan identasi juga itu, karena sangat penting. Kita tap saja langsung. Nah, kita masuk ke elif. Elif itu kata kunci cara Python untuk mengatakan jika kondisi sebelumnya tidak benar, maka coba kondisi ini. Oke. Elif dalam kurung A lebih besar daripada B. Berarti print dalam kurung B lebih kecil dari A. Coba kita tukar angkanya, di sini 200 dan di sini 33. Ctrl S. Nah, akan muncul output dari elif atau kondisi yang kedua. Nah, karena di sini untuk kondisi yang pertama A lebih kecil daripada B, tapi ini false ya, karena nilai A-nya itu 200 dan nilai B-nya itu 33. 200 lebih kecil daripada 33 sudah pasti salah. Jadi karena pengkondisian pertama itu tidak memenuhi, maka lanjut lagi ke elif atau pengkondisian yang kedua. Nah, di sini kondisinya itu A lebih besar daripada B dan itu benar. Makanya outputnya itu B lebih kecil dari A di sini. Kalau tidak di kata kunci else menangkap apapun yang tidak tertangkap oleh kondisi sebelumnya. Nah, kalau else dia else dia selain dari dua kondisi yang di atasnya, kondisi apapun itu maksudnya di else. Singkatnya dia seperti itu. Namun kita anggap saja ini equal atau sama, A sama dengan B. Terus di sini 200 sama, terus kita running. Nah, yang jalan itu yang else karena sudah dipastikan yang if dan elif ini pengkondisian pertama dan kedua tidak memenuhi. Karena tidak memenuhi, makanya yang bagian else-nya saja yang langsung di bagian else-nya yang benar. Karena 200 itu karena A dan B itu sama-sama 200. Makanya yang else saja yang langsung yang else saja itu masuknya. Oke. Nah, ini lagi. Jika Anda mempunyai satu pernyataan untuk dieksekusi, Anda bisa meletakkannya di baris yang sama dengan pernyataan if. Misal seperti ini.
Ctrl S. Nah, untuk pengkondisian atau if-nya itu cuman hanya satu kondisi saja, di mana kondisinya itu A lebih kecil daripada B. Karena hanya satu kondisi saja, maka bisa kita gunakan metode penulisan codingannya itu seperti ini. Printnya itu dilanjutkan setelah pengkondisian. Yang tadi kan printnya itu di bawah, selalu berada di bawah if-nya. Nah, ini karena cuma ada satu pengkondisian, makanya bisa seperti ini. Nah, tergantung saja individu masing-masing yang mana lebih bagus, yang mana lebih nyaman. Ya, mungkin itu saja dari saya. Dari penjelasan tutorial Python ini mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.